Maestro Radio Bandung kembali menyapa Anda ya Sobat Maestro ya di malam hari ini. Wah ini kaget nih ya, malam-malam gini ada suaranya muncul nih ya. Nah pastinya ada satu informasi yang cukup penting ya buat Anda ya. Nah kita malam hari ini ingin mengajak nostalgia bagi Sobat Maestro. Anda bisa join dengan kami di maestroradiobandung.com atau juga di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Nah Sobat Maestro, khususnya nih ya menjelang Lebaran ini ada salah satu kue andalan bagi banyak keluarga di Indonesia. Bisa dikatakan hampir seluruh keluarga di Indonesia ya setiap di rumah memajang kaleng merah yang sangat ikonik, biskuit Kongguan ya di meja tamunya ya. Entah itu isinya keripik ya, biasanya begitu berakhir dengan rengginang dan atau keripik itu yang jadi gimmick legend ya dari generasi ke generasi. Dan biskuit Kongguan sepertinya bukan biskuit biasa, di mana produk ini membawa nostalgia bagi banyak orang, mengingatkan pada momen kebersamaan di rumah bersama dengan keluarga. Dari desain kalengnya yang khas hingga beragam varian biskuit di dalamnya, Kongguan telah melekat dalam budaya masyarakat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Dari dulu sampai sekarang, Kongguan tetap setia menemani setiap momen keluarga. 13 varian biskuit dalam satu kaleng merah, cemilan wajib buat semua. Ada banyak kisah dalam satu gigitan biskuit Kongguan. Sobat Maestro siap untuk bernostalgia bersama Kongguan. Nah, malam hari ini ada Kak Irfan. Ya, halo. Akan mengajak kita bernostalgia dengan Kongguan. Siap. Nah, mungkin bagi Sobat Maestro yang punya nostalgia ya dengan Kongguan, boleh dong nanti ya WA di 081321000925 atau komen ya di kolom komentar di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Legend sudah dari tahun 70-an di Indonesia ya. Benar, Mas Ari. Oke, bisa sedikit diceritakan nih. Iya. Seru soalnya ceritanya. Benar. Nah, jadi Mas Ari, Kongguan ini usianya sudah 56 tahun. Jadi di Indonesia ini sudah dari tahun 1970. Iya. Jadi tahun ini adalah tahun ke-56-nya. Nah, jadi Kongguan ini memang benar ya tadi Mas Ari bilang ya, legend seperti itu ya. Terus punya kenangan tersendiri untuk setiap orangnya. Betul. Gitu. Makanya Kongguan ini ingin gitu ya dikenal dengan brand yang sebagai brand yang dekat dengan keluarga di Indonesia gitu. Jadi bisa menemani kebersamaan keluarga dalam setiap momennya, Mas Ari, baik di hari raya atau di hari-hari spesial masyarakat di Indonesia seperti itu, Mas Ari. Betul. Iya, tapi ya kalau kita baca daripada perjalanan dari pendiri dan juga pencetus Kongguan sendiri itu penuh dengan perjuangan. Sehingga itu rasanya itu kayak di sini gitu ya, di Kongguan gitu ya. Soulnya ada di kaleng merah. Iya, soulnya tuh ada dari kalengnya, dari isinya. Dan itu ternyata rangkuman dari perjalanan hidup yang berat ya. Pindah-pindah begitu sampai gak punya apa-apa, hanya sedikit tepung. Oh, berarti Mas Ari udah ini salah satu materi bersiaran nih. Asia. Sobat Maestro suka yang mana ya? Kalau saya suka yang kecil-kecil, asin-asin itu tuh, apa itu namanya? Yang crackers tapi yang kecil-kecil, bukan crackers yang kotak. Kan suka ada yang kecil-kecil tuh. Yang bulat-bulat. Iya, crackers bulat ya. Iya. Nah, itu saya suka. Yang lainnya biarinlah rebutan wafer. Iya, karena rata-rata tuh ya orang tuh kalau buat yang kaleng merah ini mereka sukanya nyarinya rebutannya yang wafer. Iya. Benar. Saya sebetulnya pengen, cuman ya udahlah karena banyak ya udah. Iya, udahlah saya ambil yang kecil-kecil yang asin gitu ya. Itu enak banget ya. Jadi itu ya yang ingin dihadirkan dari biskuit Kongguan kepada masyarakat Indonesia begitu. Benar, ya. Jadi mengusung ya itu tadi ya, di branding kebersamaan. Tapi memang ya itu tadi, lihat dari cerita kakak beradik begitu kuat ya. Sampai bikin ini itu sudah internasional loh. Saya baca itu hampir 40 negara ya. Iya. Kita lebih dari 30 negara untuk ekspornya. Betul ya, dari rumah yang kecil ya, dari pindah-pindah
terus bikin itu tuh nemu mesin apa penggiling roti, mesin Iya. bekas terus dimodifikasi pakai rantai sepeda. Iya, Itu benar. keren loh ya. Benar-benar perjuangannya tuh Ya, sangat-sangat inilah ya, sangat-sangat drill perjuangan ya iya, Mas iya Ari ya. dan itu Heeh. terasa setiap Iya. variannya itu gitu. Heeh. Oke. Mas Nah, Ari tahu gak ini apa? satu kaleng ini ada berapa varian? 13. Kan aku Gipin. tadi tuh udah ngomong 13. Aku tuh udah searching gitu karena ini kue yang menemani aku saat aku rindu orang tua, rindu Oh, keluarga I gitu. see. Jadi kalau saya kan sendirian ya di Bandung. Jadi kalau misalkan kangen keluarga cari kongguan gitu kan. Sampai WA gitu kan. Aduh, ada nggak ya yang ngasih mujizat tiba-tiba bawain kongguan yang kaleng kecil aja. Karena memang itu kerasa feel-nya dan soul-nya tuh dapat itu gitu ya. Oke, aku dapat hadiah gitu jawab 13. Dapat hadiah Mas Ari, selamat. Oke. Nah, ini kenapa dari pengamatan Kak Irfan dan juga mungkin dari tim dari Kongguan, kenapa sih Kongguan ini selalu dikaitkan dengan kebersamaan keluarga? Apakah ada kaitannya dengan kekepuan saya tadi dengan perjuangan dari owner dari Kongguan? Nah, memang kalau dari yang tadi Mas Ari sampaikan ya, kalau kita lihat ya Mas Ari dari desainnya sendiri yang memang terlihat ada ibu, sosok ibu dan 2 orang anak di tempat meja makan gitu ya. Nah, di rumah itu kan tempat berkumpulnya suatu keluarga yang memang itu momen hangatnya keluarga terjadi di meja makan. Ya. Nah, kita meng-capture seperti itu Mas Ari. Nah, terus kenapa kadang kan ada meme bapaknya kemana gitu, bapaknya yang motoin ya, bapaknya lagi kerja ya. Sebenarnya kalau kita coba cari tahu Mas Ari ya, decision maker pembelian di keluarga itu dari seorang ibu. Makanya yang kita hadirkan ini sosok ibunya gitu. Makanya si Kongguan ini cukup relate dengan kebersamaan setiap keluarga, makanya gitu Mas Ari. Makanya dari generasi ke generasi tetap eksis, tetap relate gitu. Iya, soalnya yang biasa urusan meja makan mah ibu biasanya. Bener, ya gitu. bener. Dan ini yang jadi gimmick sampai sekarang legend gitu, bapaknya kemana? Bapaknya yang motoin gitu ya. Itu kan ada sejarahnya. Jadi ini kan dilukis Pak Prasojo ya kalau tidak salah ya, dan sesuai dengan itu permintaan. dilukis ulang sebenarnya. Iya. Jadi ada permintaan dari perusahaan, terus Pak Prasojo tinggal nambahin, tinggal dah gitu ya. Bahkan ini di negara mana ya itu ada buat booth yang Kongguan gini. Jadi emang asalnya itu Kongguan itu dari Singapura. Betul. Dari 1949 ya. Sebenarnya ini untuk persediaan makanan setelah Perang Dunia Kedua kan ceritanya seperti itu. Betul. Iya, ya itu tadi dari apa penjajahan Jepang dia akan pindah lagi terus sampai ke Malaysia juga gitu kan. Sobat Maestro bisa googling ya, bisa lihat sejarahnya begitu. Tapi memang ada fakta-fakta menarik yang tidak diungkap begitu ya. Dan oke. Ini tadi ada beberapa varian udah disebutkan begitu ya. Nah, ini kan apal nggak 13 apa aja? Ini kayaknya kalau ada yang ngedenger dari Rakatur aku sedikit takut nih Mas Ari. Jadi di antara itu kayak ada wafer nomor 1. Wafer pasti nomor 1. Crackers, Malkis. Nah itu yang aku suka yang bungkus plastik kotak-kotak satu, kotak-kotak asin gitu kan. Bener. Terus ada lemon puff. Nah yang itu yang kecil-kecil bukan sih itu? Iya, yang rada lonjong gitu. Iya. Itu kan ada 2 macam ya, ada yang coklat, ada yang sandwich biskuit gitu ya. Bener. Terus ada Mari. Dan masih banyak lagi. Setidaknya sudah hampir setengahnya Mas Ari. Oke, nah Sobat Maestro punya kenangan yang mana ya dengan biskuit Kongguan gitu ya. Nah, apa bedanya biskuit Kongguan gitu ke apa namanya, keunikan, keistimewaan? Saya baca di satu ulasan begitu ya. Jadi
ada yang sampai umurnya udah 50-an tahun gitu ya. Jadi seiring dengan hadirnya Kongguan ya dari zaman kemerdekaan dari tahun 70, rasanya itu nggak beda, nggak ditambahin dan nggak dikurangin. Gitu saja masih apal kok rasanya. Dari yang ada biskuit yang coklat rasanya kayak biskuit gosong tapi nggak gosong. Gabin sebutannya. Oh, gabin. Oh, oke. Nah, apa yang keistimewaan dari biskuit Kongguan? Iya, jadi biskuit Kongguan itu bener tadi Mas Ari bilang, kita tuh selalu konsisten menjaga kualitas, Mas Ari. Baik itu dari rasa, dari quantity isinya. Mungkin dari brand-brand lain kemasannya besar, isinya sedikit. Nah, Kongguan selalu kaleng ya sobat maestro ya. Kongguan selalu konsisten dengan isinya yang selalu penuh, Mas Ari. Iya, dari sejak tahun 70-an ya. Sebetulnya dari tahun 50 udah masuk ya Indonesia ya, cuma baru diproduksinya tahun 70-an nih sobat maestro ya. Terus Kongguan juga punya nilai emosional sendiri untuk setiap orangnya, Mas Ari. Karena si identik, punya historis, punya cerita gitu ya untuk masing-masing orang. Makanya itu yang membuat punya posisi di hati, punya posisi hati sendiri gitu di masing-masing setiap orang, Mas Ari. Dengan 13 varian, 13 cerita, 13 memori, 13 paket rocknya gitu. Ada nggak hal-hal lain di balik kenapa harus 13 varian? Oh, nggak ada sih. Nanti kita cari tahu ya. Kita coba tanya ya. Saya suka ngulik-ngulik yang kenapa 13 gitu. Wah, ini kayaknya teori konspirasi nih. Tapi nggak ada. Enggak, pasti dari mungkin ada si kali, pembuat Mas Ari, itu ya. ada, pasti ada. Mungkin Kenapa akunnya harus belum tahu kali. Saya juga belum tahu makanya. Itu kan menarik begitu ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu kan ketika membuat sebuah produk bukan urusan bisnis, walaupun awalnya memang buat bertahan hidup, tapi kan ada nilai-nilai dan filosofi yang dihadirkan. Ya, termasuk Kongguan ini kan kuat banget dengan kekeluargaannya, dengan kebersamaannya gitu. Dengan 13 nanti kita akan coba ya. 13 kan angka yang ditakutin. Tapi membawa berkah bagi Kongguan ya, dan membawa memori indah bagi keluarga di Indonesia. Benar. Jadi itu ya, dari konsisten. Terus ada memori setiap orang berbeda. Satu keluarga juga beda loh, nggak semuanya wafer. Betul. Gitu. Jadi memang kalau kita riset gitu ya, kita pernah melakukan riset kesukaan varian biskuit di dalam kaleng Kongguan. Gitu. Memang secara angka lebih banyak yang wafer, Mas Ari. Cuman yang lainnya pun angkanya mengikuti. Gitu, punya kesukaannya masing-masing ternyata. Emang sengaja dikasih dikit ya. Biar rebutan. Trik marketingnya pinter ya. Kasih dikit yang jadi rebutan, mau nggak mau kan. Nah, tapi kan sekarang kan udah maju ya, udah ada beberapa dijual terpisah. Betul. Nah, ternyata Mas Ari, kalau Mas Ari tahu ya, Kongguan ini memang yang terkenalnya yang kaleng merahnya ini. Cuman brandnya sendiri, Kongguan memiliki 150 brand ternyata, Mas Ari. Iya, saya tadi rekomendasi biskuit the best, Kongguan yang paling varian the best gitu. Ternyata banyak ya, ada yang warna biru, ada yang ono ini. Iya. Jadi ada Superco, Saltis Combo, Malkis, Mari. Iya, Mari yang biru tadi itu ya, ada yang merah kalau Mari. Oh, yang biru tadi apa ya? Saltis Combo. Oh iya, betul. Nah, itu produk Pareto. Oh. Produk Paretonya Kongguan. Oke, nanti kita akan coba bedah begitu ya. Kenapa nggak cukup 2 aja gitu kan, harus ada beberapa hal begitu. Benar. Nah, tapi memang dari pengalaman nah ini kita ngomongin pribadi ya. Kak Ivan, ada kenangan apa, nostalgia apa dengan Kongguan? Nah, sebenarnya ini di luar sebagai karyawan Kongguan ya. Setuju. Jadi memang Kongguan ini ternyata sudah hadir sejak aku waktu masih kecil, Mas Ari. Jadi itu aku lahir itu anak pertama dari 4 bersaudara. Ayah seorang karyawan swasta, ibu seorang ibu rumah tangga. Nah, pasti setiap lebaran wajib nih, ayah itu kadang kalau dapat THR pasti bawa Kongguan. Iya, itu gitu. Biasanya jadi ini ya, jadi hampers. Jadi hampers gitu. Dan dulu Kongguan itu kuenya orang kaya.
Iya. Jadi kalau kita lebaran dulu ya nyari-nyari, ini keluarga ya rumah mana yang ada kongguannya Oh ya. berarti yang ada kamu itu rumah orang kaya gitu Mas Iya, Ari. iya zaman ya maksud ya di kampung zaman dulu kan ini mewah banget gitu. Oh, Jadi siap. tiap lebaran ya kita beda generasi ya. Tahun 80 90 itu kita kalau lebaran ini rumahnya siapa yang ada kongguannya ya. Pasti gimmicknya gitu. Ah, itu paling juga rangginang. Oke, jadi memang itu sudah jadi tradisi keluarga. Iya, tradisi keluarga gitu dan emang rebutan si wafer itu sudah terjadi waktu saya kecil. Dan itu emang berjalan generasi ke generasi. Pas aku kerja di sini, aku riset ternyata itu memang terjadi juga di saat ini. Oke. Jadi memang iya punya cerita sendiri. Iya, dan entah kenapa harus wafernya yang jadi rebutan untuk masyarakat se-Indonesia ini ya. Tapi memang benar ya, setuju ya bahwa kaleng biskuit yang merah ini jadi legenda, jadi nostalgia. Pasti diingat lah. Kongguan paling ya udah taunya begini. Yes. Walaupun berujung dengan rangginang dan keripik Iya, gitu. benar. Dan gini loh, anehnya ya, ada banyak biskuit, ada banyak yang berkaleng, tapi yang dipertahankan cuma kongguan. Yes. Ya kan lihat di hampir semua rumah ada ABCDFG, tapi yang ini tuh jangan sampai hilang. Iya, jadi udah jadi persepsi lebaran hari raya kaleng kongguan. Iya. Betul, Dan Mas itu Ari. disimpan turun temurun loh. Benar. Terus pedagang-pedagang kayak tukang ketoprak kayak gitu, pakainya kaleng kongguan Mas Ari. Kongguan buat kerupuknya Iya, ya. karena nah itu keresahan aku waktu masuk kongguan, aku coba cari tahu ceritanya Mas Ari. Oh, oke. Kenapa nih kok di tukang-tukang ketoprak kayak gitu pakainya kok kaleng kongguan, sedangkan kan brand biskuit yang pakai kaleng banyak. Banyak dan itu dibuang, yang ini dipertahankan. Iya, karena kualitas kalengnya kongguan ini yang terbaik Mas Ari dalam hal kekedapan. Jadi buat kerupuk, buat rengginang itu ketahanannya lebih bagus. Saya kemarin beres-beres ya waktu saya pulang, almarhum mama nggak ada. Kalengnya ini udah beberapa puluh tahun dan nggak berkarat. Bener. Itu. Iya. Mungkin itu yang orang eman gitu ya, jadi dibuang sayang. Iya. Karena memang bagus itu. Iya, kualitasnya kita ini kalengnya terbaik soalnya Mas Ari. Iya. Oke, jadi itu ya Sobat Maestro ya. Nah mungkin buat Anda yang ada cerita, oh ini tuh, ini banyak. Tuh kita baca gitu. Ya. Biskuit legend sejak kecil. Itu papanya kemana jadi viral di YouTube. Terus sekarang banyak juga video-video AI yang bikin ya. Dan itu lucu-lucu Mas Ari. Jadi aku kalau ngeliatin gitu ya, ih lucu-lucu juga. Dari 10 angger, nah itu pokoknya panjang. Wah, biskuit sejuta kenangan. Satu aja boleh dong diceritakan, apalagi rebutan wafer tuh bener ya. Sampai sekarang ini udah 30 tahun nih, 30 tahun. Dilukis ulang dari buku anak-anak di halaman waktu papanya masih kerja dan mamanya beserta anak-anak menikmati time. Betul kagak? Ngarang. Itu mah Pak Prasojo yang warnain. Googling atuh. Oke. Nah, ini tadi sudah disebutkan ada 13 varian begitu ya. Nah, kalau ya dulu saya taunya zaman saya cuman 2 ini. Sekarang kan udah banyak banget variannya. Benar. Gitu. Kenapa mesti harus dipretelin satu-satu gitu kan? Dari Marinya ada. Iya. Wafernya udah ada Sanmia. Terus gini yang kemasan segini sekarang udah ada. Jadi nggak kemana-mana, nggak bawa kaleng ya. Lebih praktis. Betul ya, karena gini Mas Ari, namanya sekarang kan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, konsumen itu kan selalu berkembang, selalu needs market itu selalu berubah ya Mas Ari ya. Kongguan itu dengan produk klasiknya tetap dipertahankan ikoniknya. Cuman kita untuk menghadapi perubahan-perubahan itu kita perlu adanya inovasi. Ya. Benar. Nah, untuk meng-capture itu makanya kita coba buat produk-produk baru, produk-produk baru dengan pastinya menjaga kualitas identitasnya si Kongguan Mas Ari. Tahun ini kita launching 2 produk baru. Ada Kongguan Camino Triple Joy. Jadi itu sandwich crackers Mas Ari. Sandwich crackers dengan 3 rasa dalam 1 kemasan.
Yang itu yang nggak ada di Yang nggak ada di sini. Kongguan ya. Heeh. Nggak ada di biskuit Kongguan yang apa ini nama? Yang Yang klasik kaleng, ya. heeh, yang kaleng. Oke. Karena kita punya campaign Mas Ari Kongguan untuk semua. Mhm. Jadi kita sedang memperluas marketnya Kongguan. Nah, si Camino Triple Joy ini hadir dengan target marketnya itu ke anak muda. Jadi kalau Mas Ari lihat tuh secara desain, Iya. packagingnya kita pakai pouch. Oh. Terus secara desainnya juga anak muda banget gitu. Ini saya nggak update ya. Saya ngeliat ini tiruan Kongguan atau membajak Kongguan, ternyata variannya tuh banyak banget. Banyak Mas Ari. Oke, termasuk Benar. yang anaknya Kongguan itu ada ya yang biru-biru dan itu biasanya bermuara sebagai tempat benang dan jarum yang bulat biru tuh. Itu masih satu ini ya. Masih satu Oke. satu Ya, apa, nah ini Kongguan yang Group. varian produk baru 2 tadi. Yang satu Camino Triple Joy, Yang satu yang lagi? satunya lagi Kongguan One Snack. apa Jadi itu? dia snack roll gitu, Mhm. dengan rasa-rasa yang Korean Korean. banget gitu Mas Ari. Oh, jadi benar-benar menyasar anak muda begitu ya. Iya. Oke, itu di kaleng atau di Itu pakai pouch gitu ya? iya pakai pouch, terus ada pakai packaging kalau One packaging pack gitu. Dan memang itu Oke. untuk sharing gitu. Jadi kalau ngumpul gitu. Tetap aja ya balik kebersamaan, Kebersamaan, karena memang itu benar. message kuat dari DNA-nya DNA Kongguan. dari Kongguan ya, dari kakak beradik. Saya mau nyebut namanya kok panjang takut salah. Nanti saya nggak dapat hampers. Oke, nah itu tadi ya beberapa varian baru ya, produk baru begitu ya. Nah, terus apa lagi nih? Ini tadi kan udah disampaikan di udah hampir 40 negara di dunia, dan di Indonesia juga hampir semua 90 titik. Udah hampir seluruh Indonesia sih Mas Ari. Hmm. Sudah masuk si Kongguan gitu ya dengan produk-produk lainnya gitu. Oke. Jadi kalau sobat maestro nyari Kongguan nggak sulit-sulit lagi Mas Ari. Jadi bisa langsung ke supermarket atau modern market terdekat di rumah, atau ke warung-warung agen terdekat rumah, atau kalau malas keluar bisa beli online di marketplace gitu. Iya. Di kongguan.biskuit gitu. Oh, di kongguan.biskuit ya. Iya. Jadi all varian tuh All ada di varian, situ ya. jadi yang gambarnya Kongguan Mart tulisannya. Oh, iya, soalnya ya tadi saya ngelihat itu. Ini ya karena nggak update gara-gara mesti siaran sama Kongguan harus uplek-uplek gitu. Saya pikir ini tiruan atau bajakan gitu kan. Ternyata memang bagian dari Kongguan. bagian dari Kongguan ya. Terus baru tahu bahwa ini kok disandingkan dengan biskuit yang agak mewah dan legend juga sih, yang itu bisa disebutin gak sih? Masih adiknya juga yang biru yang gambar Belanda itu lah. Gitu ya. Nah, kenapa mesti harus bikin banyak inovasi? Kan ini kan udah legend nih. Gitu. Iya. Walaupun kita secara brand sudah besar ya Mas Ari ya. Cuman kalau kita melihat kebutuhan pasar, jadi kan dari produk itu kan yang memang menjawab permintaan dari pasar gitu. Makanya kita selalu berinovasi dari setiap tahun ke tahunnya dengan melihat keadaan pasar itu. Makanya kita mengeluarkan produk-produk baru yang memang dibutuhkan di pasar Mas Ari. Nah terus secara activity-nya juga si Kongguan ini memang masuk ke kegiatan-kegiatan yang relate dengan generasi sekarang. Misal kayak kemarin kita masuk ke konser musik, terus ke stand up comedy. Kayak gitu Mas Ari. Jadi memang yang lagi diminati dan relate dengan anak-anak sekarang, makanya kan setiap generasi itu tahu Kongguan gitu Mas Ari. Betul. Keren ya, nonton konser bawanya Kongguan gitu. Iya. Lebih seru lagi bawa kaleng-kalengnya gitu ya. Langsung viral tuh. Bener ya bikin gimmick gitu ya, nonton konser siapa gitu bawa kaleng. Apa nggak takut ini akan kehilangan kehilangan pamornya gitu dengan produk-produk baru, terus yang lama dilupakan gitu? Oh enggak sih, ngaruh juga enggak ngaruh, Mas Ari. Memang kalau kita lihat ya, setiap produk itu
punya cara komunikasi marketingnya masing-masing Mas Berbeda. Ari. Misal kayak si Salcis Combo, secara komunikasi dia lebih ke anak-anak muda. Oke. Jadi kayak konser tadi itu pakai Salcis Combo. Oh, oke. Terus Superco secara komunikasi kita lebih ke orang-orang yang suka sepak bola. Karena dari packagingnya aja Superco itu udah ada bolanya Mas Ari. Jadi kemarin itu kita baru selesai roadshow dan itu udah tahun keempat kita roadshow, kita bikin kompetisi sepak bola dan itu cakupannya udah nasional. Oke. Untuk generasi muda gitu. Nah terus kayak ada lagi Wafer Classic kita secara komunikasi lebih ke anak-anak muda yang memang suka yang vintage, yang suka klasik, kayak suka otomotif, motor mobil klasik, musik-musik klasik kayak gitu. Memang secara komunikasi kita beda-beda gitu. Cuman secara konsumennya atau target market kita secara keseluruhan ya itu keseluruhan itu. Oke, Gitu. jadi lebih menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Betul, begitu ya. Jadi kan nggak semuanya orang favoritnya apa gitu ya. Jadi sekarang ada beberapa varian baru begitu ya. Dan tetap ya namanya juga keluarga ya, namanya kan anak itu kan ya sama ini kan decision makernya kan emak-emaknya wajib ada ya, walaupun nggak dimakan itu kan udah jadi apa ya, branding tersendiri dalam semua keluarga ya. Kayaknya nggak afdol ya kalau di keluarga nggak ada kaleng kongguan. Kalau di rumah nggak ada kaleng kongguan gitu ya Mas Ari. Betul kayaknya asa aneh gitu ya. Nah ini ada pengembangan baru nggak ke depan selain dua produk baru ya yang sebenarnya kita juga sudah mempersiapkan ada kurang lebih ya 9 produk Mas Ari yang sudah kita persiapkan untuk launching gitu. Ada yang memang produk baru, ada yang memang turunan dari produk yang sudah ada gitu, misal penambahan varian rasa gitu. Kita sudah mempersiapkan itu. Kita harapkan sih di 2026 ini akan keluar juga gitu. Untuk menangkap mengcapture kebutuhan pasar Mas Ari. Oke. Kurang lebih 9 produk sudah kita persiapkan. Dan ini luar biasa ya, memang legend banget bisa udah melintasi beberapa generasi, menembus begitu banyaknya biskuit-biskuit kekinian yang macem-macem gitu. Tapi Kongguan masih tetap top the of best mind gitu kan. Nah ini kalau saya baca di beberapa campaigns itu ada hashtag rayakan bersama. Yes, Ini benar. campaign apa ini? Rayakan bersama Kongguan gitu. Jadi memang Kongguan ini ingin dikenalnya itu sebagai biskuit yang dekat dengan keluarga di Indonesia, untuk menemani setiap momen kebersamaannya gitu. Makanya kita ada hashtag rayakan bersama Kongguan. Bisa itu momen-momen hari raya, bisa itu momen-momen spesial, bisa itu momen-momen kecil-kecil yang memang memiliki historis atau memiliki momen pengalaman tersendiri untuk setiap orangnya gitu. Nah Kongguan itu kita harapkan tuh hadir di setiap momen itu Mas Ari. Makanya ada istilah, ada campaign rayakan bersama Kongguan. Aku baru ingat kemarin itu kan ada beberapa perayaan wisuda ya. Dan ada satu anak yang dia kasih surprise sampai dia tuh nangis, dibawain kaleng Kongguan. Oh gitu Mas Ari? Iya. Itu ada di salah satu universitas di Pati Ukur. Jadi bawain Kongguan, yang lain kan biasanya kan buket bunga segala macam gitu kan. Dia bawa kaleng dan Kongguan beneran. Dan itu dia sampai nangis karena orang tuanya nggak bisa datang. Jadi mewakili keberadaan keluarga gitu. Itu antara harus sedih, bahagia. Iya, harus sedih bahagia bener Ari. Betul, itu aku ingat. Boleh yang ini suka dengar juga di-upload fotonya. Iya, di coba dong. nanti dapat ini. Iya, tag dong ke IG-nya Kongguan. Ntar bisa kita kirimin hampers. Nah, momen kebersamaan Anda bersama Kongguan gitu ya. Ayo, kemarin itu yang itu bener loh. Orang kan biasanya sekarang kan bawa bunga, bawa yang aneh-aneh, lucu-lucu gitu kan. Dia bawain Kongguan. Gitu, karena dia tahu dia suka Kongguan. Karena orang tuanya nggak hadir juga. Orang tuanya tiap datang ke Bandung bawain Kongguan. Gitu. Jadi ya itu kan ada satu orang yang dia sampai sedetil gitu. Di tag ya. Iya, coba siapa tahu dapat Kongguan setruk.
Ya, tag dong ke IG Kongguan. Oke, boleh ya Sobat Maestro yang punya momen-momen kebersamaan, Mm-mm. foto-fotonya di tag Yes. ke mana? Ke IG Kongguan, kongguan.biskuit. kongguan.biskuit ya. Yuk. Biskuitnya pakai S Mas Ari. Karena jamak, karena kalau makan kongguan nggak cukup satu. Asik. Oh, itu ada filosofinya. Iya ya, bener ya. Saya yang kaleng kecil gini ya, dua hari 3 hari habis. Terus aja Mas Ari. Iya, ya. iya bener gitu. Ya, kalau saya suka yang coklat agak angus-angus tuh, itu sensasinya lumayan ya. Jadi itu ya makna di balik hashtag rayakan bersama Betul. Kongguan. Jadi bukan hanya khusus event Lebaran ya, tapi memang kentalnya di momen Lebaran Iya, sih. benar Ya. Mas Ari. Tapi nggak juga sih ya Sobat Maestro ya. Jadi untuk merayakan apapun kebersamaan bersama dengan orang-orang terkasih gitu ya, kayaknya nggak lengkap kalau Belum nggak ada Kongguan gitu ya. Oke, terus apa lagi nih Kak Irfan? Ya. Nah, jadi Kongguan di tahun ini Mas Ari, khususnya nanti untuk Ramadan, kita bekerja sama dengan teman-teman atau dari radio-radio jaringan PRSNI Jawa Barat Mas Ari. Nanti konsepnya kuliah 7 menit atau kultum, ya. dengan menghadirkan ustadz. Jadi ustadz ini adalah mantan personil dari band terkenal di Indonesia Mas Ari. Oh. Iya, tahun kemarin juga udah rajin ya sekarang ya. Sebetulnya udah Ini tahun kedua ya kedua kita kan? bersama, benar. Kedua. Sebelum-sebelumnya ada ya. Iya. Cuma di TV. Di TV. Nah, ustadznya siapa Mas Ari? Kepoin aja. Nah, tunggu ya nanti. Sebetulnya Ramadan tanggal berapa sih? 19 atau 20? Atau 18? 19-20 sih ya. Nanti 19, nunggu ya. hilalnya Nunggu sih. hilal dan nunggu kementerian ya. Iya, jadi buat Anda ya simak aja nanti ya. Biasanya sebelum berbuka puasa itu ada kultum ya bersama Kongguan, dan salah satunya Anda bisa juga menikmati di Maestro Radio Bandung begitu ya. Oke. Nah, terus apalagi nih yang saya telat. Selain dengan adanya kultum, ada nggak event-event yang diadakan oleh Kongguan? Ya, pastinya Mas Ari. Jadi memang kalau Lebaran ini istilahnya hajatannya Kongguan Mas Ari. Jadi momen ini momen festifnya Kongguan. Jadi kita secara marketing kita melakukan 360 campaign. Jadi namanya ATL atau Above the Land, kita iklan di televisi, radio, OOH gitu, semuanya kita maksimalin. BTL-nya, Below the Land-nya kita jalan event-event. Kita hadir di rest area, ke bazar-bazar Mas Ari. Nah, jadi nanti untuk para pemudik nih yang mau mudik gitu ya, mau bawa hampers ke kampung halaman, bisa mampir dulu di booth-nya Kongguan. Oh, ada ya. Ada Mas Ari. Makin lebih dekat ya Sobat jadi ada di rest area, ada di pelabuhan, kita hadir gitu Mas Ari booth-nya. Oke, jadi Anda udah nggak usah susah-susah bawa-bawa dari rumah ya. Jadi Udah sambil jalan aja beli, gitu ya. Itu di momen Lebaran ini. Di momen Lebaran ini, momen masuk Ramadan ini. Nah, terus di digitalnya Mas Ari, kita jalan juga digital campaign di sosial medianya Kongguan. Jadi nanti ada challenge tertentu yang nanti kalau dari teman-teman Sobat Maestro ikutan, nanti beruntung, nanti akan ada hadiahnya sendiri. Mas Ari. Oke. Wah, ikutan ya. Di IG, semuanya di IG. Iya, di IG. Di IG ya, di Kongguan .biscuits. Ada S-nya belakangnya ya, karena nggak cukup satu katanya. Nah, ini agak sedikit ada masih banyak waktunya ya, sampai nanti pagi. Ini kan di tengah gempuran dengan biskuit model-model kekinian dan segala macam gitu. Gimana sih sebetulnya keberadaan Kongguan Biskuit sendiri? Sebenarnya biskuit Kongguan ini dengan di tengahnya banyak produk-produk baru, kompetitor gitu Mas Arya. Kongguan sendiri tuh
dengan kita memaintain customer gitu ya, produk handling customer, terus menjaga secara strategi marketingnya eksis sih Mas Ari. Gitu. Jadi kita memang mengcapture, kalau kita lihat dari generasi misal dari neneknya yang pertama beli, terus kita lihat ibunya, anaknya, jadi consumer journey-nya Mas Ari kalau kita lihat ya, kalau aku coba kemarin riset gitu ya, jadi si anak ini anak yang sudah dewasa, dia beli Kongguan untuk mengenang masa kecilnya. Masa kecilnya. Betul. Iya. Nah terus dia beli lagi, kalau dia beli lebih dari 2, dia akan membelikan untuk ibunya, gitu. Nah terus si neneknya ini akan mengerengek-rengek minta beliin ke anaknya, beli Kongguan untuk melihat mengenang masa-masa dulu si anak-anak ini masih kecil-kecil. Ternyata seperti itu Mas Ari. Betul. Mama saya tuh ya kalau lebaran gitu ya, lebaran atau Natal atau hari, kalau belum ada Kongguan nggak tenang hidupnya. Iya kan? Iya. Ternyata risetnya si bapak gitu, itu biasanya kesini bawa Kongguan kok ditungguin gitu, gelisah gitu kan. Gitu. Akhirnya yaudahlah mama kita beliin aja, nggak mau dari si bapak itu. Tapi tetap itulah ya, konsisten dari rasa juga ya, karena nah itu yang hebatnya dari biskuit Kongguan ya. Jadi tetap mempertahankan rasa gitu. Biasanya kan kalau udah satu generasi aja, biasanya kan tertarik untuk udahlah kita coba tambahin ini gitu, nyarain ini nggak ada rasa matcha, strawberry gitu, nggak ada ya, bikin dong. Kalaupun bikin kayaknya hadirkan dengan brand barunya dari Kongguan, bukan masuk ke kaleng merahnya. Nah ini itulah strateginya tuh, strategi dan juga prinsipnya itu ya. Sok aja yang mau jualan ada rasa matcha. Nah itu ada dulu ini masih di satu daerah sih di Jawa Timur, kebetulan aku di Jawa Timur itu ada lumayan, itu masih satu Jawa Timur gitu. Nah tapi sudah berubah dengan banyaknya perkembangan zaman, jadi dineko-neko, jadi akhirnya hilang. Cuman ya sekilas aja, habis gitu dilupakan gitu kan. Mau kembali lagi ke brand awalnya agak susah gitu. Dan ini yang aku lihat dari Kongguan gitu. Begitu ini kalau menurut dari beberapa pakar bisnis gitu, biasanya kalau generasi pertama membangun, generasi kedua menghabiskan, generasi 3 menghancurkan. Tapi faktanya itu tadi kekuatan kebersamaan keluarga itu ya. Dan ini sekarang manajemen kita ini adalah generasi ketiganya Kongguan. Oke, dan itu masih tetap stabil loh ya Sobat Maestro ya, apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi sekarang ya. Pastinya buat Anda juga nggak kesulitan lagi. Saya zaman saya kecil itu mesti ke kota beli Kongguan. Karena saya tinggal di daerah terpencil, bukan terpencil juga. Daerah mana Mas Ari? Saya di Surabaya. Saya di Jawa Timur tapi itu daerah pinggiran. Nah, Kongguan punya pabrik di Surabaya Mas Ari? Emang iya, saya tahu. Saudara saya kerja di sana, di Sidoarjo, di Rungkut ya? Apa sih? Iya Rungkut yang perbatasan sana, daerah industri gitu ya. Saudara saya kerja di sana gitu. Nah jadi ya itu tadi harus ke Surabaya perginya, ke kota. Karena di desa kan nggak ada jauh dari, ya sekarang mah gampang, tinggal online aja udah datang. Itu satu nah itu satu kenangan buat kami, itu perjuangan ya kan ada Sun Gokong itu kan ke barat mencari kitab suci. Kita ke barat cari Kongguan. Tapi itu seru loh. Seru buat kami. Jadi cerita kan Mas Ari ya? Jadi cerita. Benar. Jadi cerita, betul ya. Oke. Nah, harapan dari Kongguan sendiri untuk kedepannya bagi masyarakat Kota Bandung dan juga masyarakat Indonesia, khususnya pecinta Kongguan biskuit. Ya, harapan Kongguan sih, Kongguan ini bisa selalu hadir menemani momen-momen seru dari masyarakat Indonesia, khususnya keluarga-keluarga di Indonesia, baik itu hari-hari spesial, hari-hari besar gitu Mas Ari. Jadi apapun harinya, apapun perayaannya, rayakan bersama Kongguan. Gitu Mas Ari. Ini gimmick aja sih. Kalau menurut pribadi,
Kak Irfan, Iya. yang paling favorit yang mana dari 13 varian, 13 rasa di Iya. Anggaplah gitu. kalau wafernya kita keluarin dulu ya. Ya, itu mah udah biarin aja Atep Iya. yang rebut. Kita cari aman Aku aja. sukanya lemon puff. Yang ngerasa kayak lemon-lemon. Ada lemon-lemon itu Ada. ya. Oke. Jadi si lemonnya itu asam-asamnya ada, manis-manisnya ada, aroma jeruk-jeruknya ada gitu. Kadang coklatnya dulu dimakan baru biskuitnya. Nah, tahu nggak tradisi mama saya ketika dapat kongguan Apa tuh? dipisahin. Apanya? Ini anaknya yang si A. Oh gitu. Iya, ini Jadi biar nggak rebutan jadi tuh. nggak rebutan. Ini si A dia sukanya ini disimpan. Heeh. Oh si Ari sukanya ini disimpan. Untuk ya sekarang bersyukur ya mama sekarang itu sudah ada masing-masing jadi nggak rebutan. Bener ya, sudah dipisahin. Ada marinya. Adik saya lebih doyannya mari. Oh yang mari. Mari Ya. itu kan enak, dia sukanya dicelup sama susu. Iya. Nah ini tips dari yang punya kongguan. Gimana cara paling enak nikmati kongguan? Nah pernah juga aku riset Mas Ari. Ya. Ini kalau poin aku sendiri ya. Hmm. Kalau aku secara pribadi aku lebih senang Pakai teh. makannya pakai teh. Oke. Teh Kalau manis, aku teh tawar. teh manis. Oke. Teh manis. Kalau aku coba kemarin di riset kan, jadi ada yang senangnya original itu cukup banyak, senangnya pakai teh itu lebih banyak, dan kopi juga banyak. Jadi urutannya tuh kalau aku nggak lupa gitu ya. Original, teh manis, kopi, ini biasa. Original ini maksudnya teh biasa. Oh. Teh biasa, teh manis, kopi, makan biasa gitu. Oh, oke. Seperti itu. Jadi setiap orang punya Setiap orang cara. beda-beda ternyata gitu Mas Ari. Jadi ya udah punya ininya sendiri, konsumnya Iya, sendiri-sendiri iya. gitu, caranya sendiri-sendiri. Betul. Ya saya juga Hasilnya, sama. Ada beberapa varian yang aku nggak suka kalau dipakai teh. Oh, ini beda lagi nih Mas Ari. Jadi setiap varian punya cara masing-masing. Iya, gitu. Oh, insight baru ini. Jadi kalau yang coklat ada krimnya kan nggak mungkin dicelupin, tapi ada orang yang dicelupin teh atau kopi. Iya. Gitu. Saya biasanya kabin yang renyah itu kan. Itu biasanya pakai kopi. Soalnya kan dia asin sama pahit. Gitu-gitu. Jadi macam-macam. Ada yang ya orang kan beda-beda dong. Orang beda-beda, sah-sah aja. Iya, namanya juga jomblo bebas ya. Kecuali kalau udah punya keluarga kan rebutan. Saya mah bebas mau diapain gitu. Dan itu juga setiap orang beda. Nah itu ada yang aku nggak suka ya sah-sah aja gitu kan. Nah kalau dari Sobat Maestro ya, ada nggak sih buat Anda gimana cara yang paling nikmat menikmati kongguan? Nah, saya mah ditambul aja ya. Boleh dong cerita, Cisinta biasanya diapain? Ada yang ada saudara saya. Jadi itu ya memang itu mah bebas ya untuk nikmati. Ini dikeluarin, dibikin empuk dulu. Oh, dibikin lembek dulu ya. Iya. Okay. Gitu. Ada yang dia nggak terlalu suka yang crunchy berisik katanya gitu kan. Jadi dia diambil, dikeluarin dulu biar empuk dulu istilahnya ya, biar empuk baru itu dia makan. Gitu. Aneh-aneh ya. Kalau waktu itu aku pernah ketemu anak kecil, aku nggak tahu sih itu biskuit apa, dia diremukin dulu Mas Ari. Diremukin, ditaruh di plastik, diremukin jadi kok kayak gitu. Iya. Itu ada ponakan saya itu biasanya yang mari gitu juga dibebek gitu ya. Iya. Gitu. Nah kalau yang ada saudara saya digituin. Dia nggak terlalu suka yang crunchy. Bukan rasanya ya, dari teksturnya dia nggak terlalu suka yang begitu. Jadi dia lebih enak, lebih katanya sih lebih keluar rasa kongguannya kan gitu. Ada aja Mas Ari. Subjektif masing-masing orang. Iya, masing-masing ya. orang. Kan, ekspresi kecintaannya terhadap kongguan gitu setuju. kan. Dan itu tidak menyalahin aturan kongguan, bebas aja. Oke. Yang terakhir, jadi kayaknya kepingin ngobrol banyak ya, udah pengen pulang. Gak ada yang ngasih kongguan soalnya mama udah gak ada. Jadi biasanya itu ada sih dari beberapa temen yang ngasihin kongguan. Closing statement deh Kang Irfan. Ya,
Mungkin buat teman-teman sobat maestro gitu ya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menjadikan Kongguan ini menjadi bagian cerita keluarga dari teman-teman atau dari keluarga di masyarakat di Indonesia gitu. Jadi Kongguan ini bukan hanya sekedar produk biskuit, tapi ini merupakan produk yang bisa mengisi momen kebersamaan dari keluarga di Indonesia, baik itu dari momen-momen hari-hari raya besar, terus hari-hari spesial gitu. Apapun momennya, rayakan bersama Kongguan. Betul, dan ini ada 280 juta masyarakat Indonesia, ada 280 juta cerita, kisah. Ini yang sekarang, yang generasi-generasi terdahulu itu kalau dibukukan tuh banyak loh. Iya, ada saya ngeliat ada teman yang lagi gimmick, ada kenangan apa kamu dengan Kongguan. Banyak banget itu. Kayaknya dibikin activity digital di sosmed. Yuk ceritakan pengalaman. Bikinlah. Iya. Seru tuh ya. Boleh dong. Iya, ide bagus tuh Mas Ari. Sponsorin. Ideku mahal. Oh iya bener ide Mas Ari. Saya harus tag Mas Ari kayaknya. Bikin dong di Maestro gitu. Khusus di Maestro gitu. Activity. Makanya tadi kan dipancing-pancing gitu ya. Jadi gimana cara asik makan, menikmati Kongguan. Ya, terus bagaimana ada activity tadi. Yang itu tadi ya, yang kemarin wisuda di tag ya. Iya tuh. Coba DM atau tag ke IG Kongguan. Ya. Oke, siapa tahu nanti direkrut. Dia kebetulan di bagian keuangan dan bukan, dia di ini sih, di bisnis sih, di manajemen ya. Oke, Kang Ivan, terima kasih buat saya terima kasih banyak ini. Mas Ari. Sehat terus, sukses terus. Sehat juga buat Mas Ari, sukses. Salam buat teman-teman dari Kongguan Biskuit ya. Jadi ya Sobat Maestro, rayakan bersama Kongguan Biskuit ya, apapun momennya, kebersamaan bersama dengan keluarga. Dan Anda juga nanti bisa mengikuti program kuliah 7 menit ya bersama Biskuit Kongguan dan beberapa ustadz yang kita masih simpen namanya ya. Nanti tunggu tanggal mainnya. Saya Ari mohon pamit dan sampai jumpa. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana.